mulai dengan membaca doa. Membahas materi tentang ASEAN, yaitu tentang kerja sama. Materi kita hari ini perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, kemudian kita lihat lagi faktor biologi. Faktor biologi itu kondisi wilayah berdasarkan kondisi alam. Ini dia. Wilayah, coba diperhatikan. Wilayah ASEAN berada di lempengan Australia. Kemudian di Australia ini lempengan Eurasia. Kemudian lempengan Pasifik. Nah, ketiga lempengan ini mengakibatkan bencana alam yang namanya gempa tektonik. Kemudian ada juga yang disebabkan gempa akibat gunung berapi yang namanya gempa vulkanik. Kita melihat lagi sumber daya alam yang ketiga. Faktor alam tadi yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menganalisis perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang diakibatkan faktor alam secara tepat. Nanti anak-anak ibu dalam diskusi kita analisis. Kemudian yang kedua menganalisis berbagai sumber daya alam yang ada. Kemudian yang ketiga menemukan masing-masing minimal 2 contoh kejadian yang diakibatkan oleh faktor alam secara umum. Terakhir, mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan penuh percaya diri dan toleransi. Ada kriteria yang akan diuraikan di dalam diskusi. Yang pertama, kerjasamanya. Nah, kerjasama nanti antara teman. Bagaimana kerjasamanya? Aktifnya. Kemudian inisiatif dalam memberikan masukan kepada hasil kelompoknya, terus gagasan dan keaktifan. Kita hitung dulu dari kali ya. Dari siapa dulu kita hitung? Dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, masing-masing nomor tadi gabung dengan kawannya. Yang satu cari temannya yang satu. Sebelum ibu bagikan
kedua, diskusilah bersama anggota kelompok atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, analisislah bencana yang terjadi di kawasan ASEAN yang kamu ketahui akibat faktor iklim berdasarkan tabel dan berikan contoh bahwa iklim dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Itu buat kelompok 1. Kemudian yang kedua, kelompok 2, analisislah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kejadian setiap pada gambar yang diakibatkan adanya letak biologis dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan guna menghindari dan cara mengantisipasinya. Lihat dulu kelasnya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator bernama Nasari, di samping saya dengan saya dan Tujara, di samping saya lagi Salam Warga dan di samping saya lagi Nur Hasanah. Baiklah kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Analisis bencana yang terjadi di kawasan ASEAN yang kita ketahui akibat faktor iklim berdasarkan tabel dan berikan contoh bahwa iklim dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Bencana alam, badai topan Nargis, faktor iklim yang berpengaruh tekanan udara dari angin. Negara ASEAN-nya Myanmar. Yang kedua, banjir. Faktor iklim yang berpengaruh curah hujan yang tinggi. Negara ASEAN-nya Singapura dan Indonesia. Yang ketiga, kekeringan. Faktor iklim yang berpengaruh musim kemarau panjang. Negaranya Indonesia di Jawa Timur. Yang keempat, badai harian. Faktor iklim yang berpengaruh tekanan udara dan curah hujan angin kencang. Negaranya Filipina. Yang kelima, banjir tanah longsor. Faktor iklim yang berpengaruh curah hujan tinggi, hujan dan badai. Negaranya Malaysia. Yang keenam, kekeringan dan kebakaran. Faktor iklim yang berpengaruh tekanan udara musim kemarau. Negaranya di Indonesia. Yang ketujuh, badai tropis Jantung, Legma, Kabuk, Toraji. Faktor iklim yang berpengaruh tekanan udara. Negara ASEAN, Vietnam. Yang kedelapan, bencana alam banjir. Faktor iklim yang berpengaruh curah hujan yang tinggi. Dan negara ASEAN, Brunei Darussalam. Dan yang kesembilan, bencana alam badai tropis. Faktor iklim yang berpengaruh tekanan udara. Negara ASEAN, Laos. Dan yang ke-10, banjir bandang. Faktor iklim yang berpengaruh meluapnya sungai Mekong yang akibat curah hujan yang tinggi. Negara ASEAN, Kamboja. Dan yang ke-11, yang keempat, faktor iklim yang berpengaruh tekanan udara. Negara ASEAN di Thailand. Iklim adalah salah satu faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Contohnya, jika suatu tempat mengalami kekeringan akibat iklim yang panas dan musim kemarau yang panjang, tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini bila berlangsung terus-menerus mendorong terjadinya interaksi antar ruang, misalnya imigrasi atau bahkan transmigrasi berdosa dari penduduknya. Baiklah kawan-kawan, ada yang ingin memberi masukan atau tanggapan dari hasil diskusi kami? Ada.
Silakan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari kami, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengantisipasi dari faktor iklim? Baiklah, kami akan menjawab. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari dan mengantisipasi dari faktor iklim. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar, dan yang kedua, hindari membuat rumah di pinggiran pantai atau sungai. Dan yang ketiga, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Dan yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang kelima, rajin membersihkan saluran air. Dan yang keenam, membangun pemecah gelombang. Yang ketujuh, hutan mangrove atau bakau. Terima kasih. Ada lagi yang mau dimasukkan? Ada. Terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Jadi kami menambahkan masukan untuk kelompok 1. Boleh dibangun saja buahnya belum ada. Terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Jadi kami ingin menambahkan masukan untuk kelompok 1 yang dari pertanyaan kelompok 2. Tidak membuka lahan dengan membakar hutan, dikarenakan dapat merusak dan dapat terjadi perluasan kebakaran di lokasi lain apabila tidak dijaga. Karena saya melihat di lingkungan tempat saya pembukaan lahan dilakukan dengan menebang dan membakar lahan. Apabila tidak dijaga sangat merugikan lahan yang lain. Terima kasih kepada yang atas masukan dari kelompok 3. Nah, sekarang kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kelompok mana dulu? Ya, silakan kelompok 1 memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, perubahan semua akibat faktor alam ada 3. Faktor iklim, faktor geologi, faktor ketersediaan sumber daya alam. Masing-masing negara Asia memiliki sumber daya alam tersendiri, baik tambang, perkebunan, kelautan, lobster, berbagai jenis ikan. Bencana alam yang diakibatkan oleh iklim, banjir, kebakaran, kemarau, badai. Bencana alam oleh faktor geologi, gempa bumi, tsunami, longsor, curah hujan yang tinggi. SDA, barang tambang, perkebunan, pohon jati, venus, tebu, laut, dan Ya. Ada kelompok lain? Ada Bu? Silakan. Bencana yang dihasilkan karena terjadinya perubahan daripada keseharian bumi itu juga bisa diambil daripada dampak positifnya, yaitu dengan lahan yang dihadiri oleh lahan tersebut bisa menjadi kembali subur dan terbitnya ekosistem yang baru. Baiklah, kesimpulan kita hari ini mengenai pemberlakuan dan interaksi antar ruang. Ada 3 faktor yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, faktor iklim, faktor geologi, faktor daya alam. Sehingga ketiga faktor itu masing-masing menyebabkan, kalau faktor iklim menyebabkan badai. Nah, sekarang Ibu bagikan post test dulu. Ada 5 buah soal pilihan ganda, 5 soal pilihan ganda, masing-masing dikerjakan sendiri. Ibu harapkan anak-anak itu tetap semangat dalam belajar karena masa depan tergantung. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, mengenai perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan cuaca. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita